Wah, telur ayam kampung segar, telur ayam kampung besar, baru ditelurkan induknya, telur ayam kampung besar. Wah, Pak Hendra. Wah, Bang, anakmu kan mau nikah. Kenapa belum berkemas pulang ke kota jadi ayam mertua bahagia? Ngapain masih jual telur? Bang, kalau telur ini habis, aku tutup. Ayam kampungku itu akan kubawa ke kota buat menantuku, buat perbaiki stamina. Wah, belum nikah, sudah nunggu cucu. Kamu nggak tahu, Pak Hendra ini nasib baik. Anaknya lulus kuliah, di kota juga kerja dan berkeluarga. Sekarang malah nikahi istri cantik dari kota. Wah, bikin iri banget. Ngomongnya Bang, benar tuh. Kalau Kevin nikah, pasti dijemput ke kota. Sisa hidupmu, tunggu aja nikmatin hidup. Wah, Mak, asal tahu aja, aku nggak minta dia baik banget. Asal dia urus keluarga baik-baik, aku udah tenang. Lihat, oke Bang. Biar kulihat. Sepleno 8 rupiah. Bayar 10.000 aja. Oke, Pak Hendra, benar tuh. Asal anak-anak hidup enak, itu lebih penting. Betul. Lanjut kerja, sering mampir ya. Hati-hati, jual telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Sini, lihat-lihat, jual telur. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Paman Hendra, akhirnya saya temukan Paman. Kenapa Paman di kampung terpencil ini malah jualan telur? Ngapain kamu kesini? Susah payah aku sembunyi di desa Sumberjati, tempat terpencil ini. Kamu kok bisa nemuin aku? Oh, kamu pasangin aku GPS kan? Ya kan? Paman Hendra, dulu Paman memimpin kami menguasai dunia bisnis. Saat karir Paman di puncaknya, Paman memilih pensiun. Bukan cuma turun dari posisi presiden direktur, bahkan yang Paman dirikan sendiri, perkumpulan usaha Garuda, juga diserahkan ke orang lain. Paman bilang mau hidup biasa. Sejak itu, tak ada kabar. Saya mencari Paman di kota Garuda bertahun-tahun, tapi tak ada jejak Paman. Kukira takkan bisa bertemu Paman lagi. Ngapain kamu cari aku? Cepat, bawa pengawalmu. Cepat pergi. Paman Hendra, Paman tak tahu. Aku angkat telepon dulu. Putraku, jangan bicara. Halo, Nak. Windu ayah kan? Ayah kasih tahu ya. Ayah beli tiket besok pagi ke kota utama buat hadiri pernikahanmu. Menantuku kan suka ayam yang ayah ternak itu kan? Ayah potong beberapa ekor. Besok ayah bawa. Oh ya, ada yang... Ayah, pernikahanku mending ayah jangan datang. Halo ya. Ya, Kevin. Istrimu kan suka makan ayam kampung kita. Ayah sudah potong beberapa ekor. Tenang saja, itu ayam yang ayah pelihara sendiri. Besok ayah bawa ke kalian. Iya, mending ayah nggak usah datang ke pernikahanku. Kevin, apa maksudmu? Ya, aku lihat ayah di desa Sumberjati sudah sekian lama, nggak pernah pergi jauh. Aku khawatir ayah sendiri kalau ada apa-apa. Nah, tubuh ayah ini, jangan lihat usianya sudah tua. Kata pepatah, pohon yang tua, akarnya dalam. Orang yang tua, tulangnya keras. Prajurit tua turun tangan, satu lawan dua. Tenang. Pokoknya ayah nggak boleh datang. Tunggu, Nak. Apa kamu ada masalah? Katakan pada ayah. Biar ayah yang urus. Enggak. Ya, lihat jalanannya jauh. Ayah tinggal di desa Sumberjati saja. Setelah aku nikah, aku dan Clara akan pulang menjenguk ayah. Kita bawa ayah ke kota utama. Nah, dengarkan ayah. Bukan ayah. Sayang, telepon dari siapa? Lama banget. Ya, aku ada urusan, nanti saja. Halo? Nak? Bukan siapa-siapa, cuma telepon dari sales. Entah dari mana dia dapat infoku, tak tahu malu. Sayang, lihat sepatu ini bagus nggak? Sayang, sepatu ini bagus kok. Iya, aku juga suka. Bungkus ya. Makasih sayang. Anak ini. Paman Hendra, ada apa? Kevin itu bicaranya aneh belakangan ini. Aku takut dia kenapa-napa. Melati, tolong bantu paman. Katakanlah. Tolong cari tahu alamat anakku di kota utama.
Nanti paman akan ke sana sendiri. Baik. Sudah, jangan diam saja. Pulanglah. Telur ayam kampung. Ada apa? Sayang, ya. Sayang, ini daftar undangan pernikahan. Cek apa ada yang kurang. Oh iya, ada juga kerabatmu. Siapa yang mau diundang? Tambah sendiri ya. Nggak usah sayang, aku nggak punya kerabat. Iya juga, orang tuamu meninggal dari kecil. Kerabat lain pasti udah gak kontak. Tapi Kevin, ku beritahu ya. Orang tuaku selalu manjain aku dari kecil. Aku tak mungkin menikah untuk layani mertua. Aku mau nikah sama kamu karena kamu tak punya orang tua. Kamu tak boleh bohong. Kalau berani bohong, jangan salahkan aku kalau aku tak kenal siapa kamu dan mengusirmu. Mana mungkin sayang. Sayang, duduklah dulu. Biar ku buka pintunya. Nah, ayah datang menjengukmu. Ayah bawa favorit menantuku, ayam dan telur kampung. Di mana dapur? Biar ku taruh ke dalam. Ngapain sih? Sayang, siapa? Nggak apa-apa, Korea. Salah unit. Biar ku tunjukkan jalannya. Kamu ngapain sih? Kulit apanya? Jelasin ke aku. Aduh ya, aku antar ayah dulu. Nanti ku jelaskan. Enggak bisa. Jelaskan hari ini juga. Aduh ya. Ya, maafkan anakmu. Ayah susah payah membesarkanku, membiayaiku sekolah. Ayah dengan tangan kerja kerasmu mengantar aku keluar desa Sumberjati, tempat miskin itu. Berdirilah. Jangan asal berlutut. Kamu ada apa? Bilang ke ayah. Ya, anakmu tak mampu bertahan di kota utama. Anakmu tak berguna. Ayah juga lihat. Keluarga Clara sangat kaya dan berkuasa. Bukan maksudku sembunyikan identitas ayah. Kalau Clara tahu identitas asli ayah, dia pasti tak mau menikahiku. Ayah terus. Terus kamu bilang apa ke keluarga pertama? Aku ke keluarga pertama. Cepat bilang. Aku bilang orang tuaku meninggal. Aku yatim piatu. Anak durhaka! Ayah, aku tak ada pilihan. Aku sekolah bertahun-tahun, tapi setelah lulus, kerjaan bagus tak juga dapat. Tak punya rumah dan mobil, dan asal kampung. Perempuan mana yang mau nikah sama orang sepertiku? Ayah, susah payah aku dapatkan Clara. Clara cuma mau cari pria yatim piatu. Tak perlu urus mertua. Aku tak berani bilang jujur. Ayah tenang saja. Keluarga Clara orang kaya di kota utama. Ayah Clara sudah janji, asal aku nikah dengannya. Setelah menikah, dia akan menempatkanku kerja di Grup Nusantara. Ayah, Grup Nusantara. Grup Nusantara itu perusahaan 10 besar dunia. Ayah, asal aku masuk Grup Nusantara, kelak pasti bisa bawa ayah ke kota utama dan buat ayah hidup enak. Ayah, maafkan anakmu. Pukul aku. Anakmu tak mampu berdiri di kota utama. Anakmu tak berguna. Berdirilah. Berdirilah. Kenapa kamu begini? Ayah tak pernah berharap kamu harus sukses besar. Dasar anakku yang nakal. Ayah, kalau dulu ayah tak mengangkatku dari sungai, aku pasti sudah mati lemas. Yang paling kuinginkan seumur hidup adalah balas budi ayah, biar ayah hidup enak. Sudahlah. Ayah kurang mempertimbangkannya. Ayah suka desa Sumberjati yang damai dan tenang. Tapi tak terpikir apa kamu juga suka. Nak, jangan minder. Yang kamu mau, ayah beri semua. Ayah setuju bantu aku sembunyikan kebenaran. Aduh, dengan kebohongan dan penipuan, hasil yang didapat takkan bertahan lama. Tapi tenang saja, yang ayah siapkan jauh di luar bayanganmu dan keluarga Pratama. Ayah bercanda lagi. Dengan status kita ini, mana bisa tandingi keluarga Pratama? Nah, tenang saja. Kau nikah saja. Sisanya ayah yang siapkan. Ayah beri kejutan. Tunggu saja. Kejutan. Sana, pergilah. Ayah pergi. Dasar tua tak berguna. Padahal sudah membesarkanku. Kenapa malah di saat penting ini mau mengacau? Lebih baik dengarkan aku. Diam di desa Sumberjati. Kalau tidak... Paman Hendra, apa Tuan Muda butuh bantuan grup? Kevin baru masuk dunia kerja. Keluarga Pratama hanya sekadar bawahan Grup Nusantara. Boneka kecil.
bisa membuatnya merasa rendah diri. Aku bersalah sebagai ayahnya. Besok adalah hari bahagia dia dan Clara. Pergilah siapkan surat peralihan saham grup Nusantara. Aku ingin Kevin sebagai pewaris grup Nusantara dengan megah dan megah. Baik. Anakku, ayah selama ini menyamar karena bosan dengan intrik bisnis. Tak disangka karena asal-usulmu biasa, berjuang di kota utama sulit. Kalau begitu, hari ini ayah turun tangan sendiri, membuatmu sukses dan terus naik. Wah, selamat ya. Bapak Hendra, Anda sungguh beruntung. Keluarga Pratama, orang terkaya di Kota Jaya, didukung grup Nusantara. Kini, Anda menikahi putri tunggal keluarga Pratama. Menurutku, kelak Anda bisa hemat 30 tahun perjuangan. Iya, ku dengar. Pendiri misterius grup Nusantara, bos besar Bapak Hendra, juga akan hadir di pernikahan Nona Pratama. Itu kebanggaan besar. Sangat membanggakan. Kami ikut merasakan keberuntungan keluarga Pratama untuk melihat wajah Bapak Hendra. Benar. Aku menikahi Clara hanya karena aku mencintainya. Dengan status keluarganya, tak ada kaitan. Orang panggil dia Bapak Hendra, dia malah terima. Kalau bukan karena keluarga Pratama kita, dia cuma anak kampung, pria miskin. Mungkin pintu grup kita bahkan tak bisa dia masuki. Sudahlah, kita cuma punya satu putri kesayangan. Tak apa asal-usulnya biasa, asal dia baik pada Clara. Kalau bukan karena Clara menikahinya, tak perlu urus mertua, aku takkan setuju pernikahan ini. Ayah, Ibu... Pernikahan akan segera dimulai. Biar saya yang menyambut tamu. Kalian berdua temani Clara istirahat di ruang rias. Biar tak capek. Kamu hari ini semua orang penting. Nanti Bapak Hendra dari grup Nusantara akan hadir langsung. Tunjukkan yang terbaik. Kalau kau buat keluarga Pratama malu, siap kau tanggung. Baik. Kevin tak perlu melayani siapapun. Tua bangka, dari mana kau muncul? Siapa kau? Aku. Mungkin dia cuma orang yang salah masuk. Jangan panik. Biar aku usir dia. Cepat, jangan tunda pernikahan. Ayah, kenapa ayah tetap datang? Cepat pergi, jangan buat masalah. Anakku, tenang. Mulai sekarang, tak ada yang berani menindasmu, termasuk keluarga Pratama. Pratama, Kevin itu menantumu. Tapi kau tak seharusnya menyuruhnya begitu. Kevin menantuku. Bagaimana kami memperlakukannya? Bukan urusanmu. Kau sendiri bilang Kevin menantumu. Dia datang menikahi putrimu, bukan ke keluarga Pratama untuk jadi pelayan yang kau suruh-suruh. Menikahi putriku? Dia cuma pemuda miskin dari pegunungan. Apa haknya menikahi putriku? Cuma beruntung dipilih putriku. Tak tahu malu, datang ke keluarga Pratama cuma jadi menantu numpang. Menantu numpang? Seorang pria sejati biar miskin, jaga harga diri kapanpun. Jangan tunduk. Tapi kau malah merendahkan diri, jadi menantu numpang. Tua bangka, kau pikir kau siapa? Ngapain bengong? Cepat usir pengemis ini. Hal kecil saja tak bisa, dasar tak berguna. Sudah kubilang, jangan hina dia lagi sebelum aku bertindak. Kalian segera minta maaf padanya. Siapa orang tua ini? Dia gila ya? Beraninya dia minta keluarga Pratama minta maaf. Dia tak tahu keluarga Pratama orang terkaya di Kota Jaya. Orang biasa tak bisa menyinggungnya. Kevin, orang ini minta kami minta maaf padamu. Menurutmu, apa kami perlu minta maaf padamu? Tidak perlu. Dia asal bicara. Harusnya aku yang minta maaf. Maaf. Aku bawa dia keluar. Cepat pergi. Hari ini adalah hal terpenting dalam hidupku. Kalau terus ribut, apa kau mau melihatku hilang segalanya? Kevin, mana mungkin aku biarkan kau kehilangan semua. Ayah datang hari ini untuk memberimu hadiah. Hadiahku cukup buatmu menguasai Kota Jaya. Jangan asal ngomong. Aku mohon, cepat pergi. Kevin, kau yakin mau mengusirku? Kevin, ngapain kamu masih nggak gerak? Pernikahan ini udah mau mulai. Apa kamu mau biarkan kakek ngawur ini hancurkan pernikahan kita? Kevin, usir dia sekarang juga. Kalau enggak, pernikahan hari ini batal. Bu, Pak, Clara, jangan panik. Aku bawa dia keluar. Jangan marah. Ayo. Untung aku datang hari ini, baru bisa lihat jelas. Keluarga Pratama sungguh kejam. Cih, Kevin. Ikut ayah. Yang keluarga Pratama berikan, ayah ganti 2 kali lipat. Ikut ayah. Pergi. Udah kelar belum? Kau ini
Orang tua, kok keras kepala? Seluruh tubuhmu bahkan gak bisa mengeluarkan 100.000 rupiah. Bisa kasih hadiah besar apa? Cuma ikan dan udang busuk kan? Di sini gak ada yang peduli. Cepat keluar. Kevin, kau yakin mau mengusir? Biar ku bilang, kakek macam apa kau? Apa otakmu sudah rusak? Kau bukan keluarga Kevin, ngapain kau nempel padanya? Tutup mulutmu! Aku tanya untuk terakhir kalinya. Kau yakin mau mengusirku? Tentu. Aku sama sekali tak kenal kakek macam apa kau ini. Ngapain kau nempel di sini? Cepat seret dia keluar. Kevin Wijaya, sia-sia aku besarkan kau dan merencanakan masa depanmu. Kau pikir dengan bergantung pada keluarga Pratama, kau bisa jadi orang penting? Beraninya kau putus hubungan denganku. Cukup. Dasar tua bangka. Tutup mulutmu. Pergi sana. Gak ngerti bahasa manusia. Kevin Wijaya. Kata pepatah, kambing tahu balas budi, burung gagak tahu berbakti. Aku tak menyangka kau jadi anak aku. Tak tahu balas budi. Sudahlah. Salahku dulu tak banyak memikirkan. Aku bersalah padamu. Begini Kevin, berlutut dan sujud padaku sekarang. Semua yang terjadi hari ini tak akan kubuat masalah, oke? Hei, apa maksudmu? Anda itu siapa dari suamiku? Kenapa dia harus berlutut padamu? Kenapa? Sebab aku ayahnya, ayah yang membesarkannya 20 tahun. Apa? Kevin, bukannya kamu yatim piatu? Ayahmu ini datang dari mana? Kevin Wijaya, ada apa ini? Jelaskan padaku. Apa selama ini kau menipu kami? Ya. Kau memang membesarkanku. Tapi aku tak minta kau membesarkanku. Kau sendiri sudah sangat miskin. Untuk apa kau memungutku? Kau tahu, kemiskinanmu merusak hidupku. Dulu aku bertaruh nyawa buat nyelamatin kamu dari sungai dan besarin kamu. Kamu begini caramu menilaiku? Terus gimana? Orang tua orang lain bos besar. Kamu bisa kasih apa? Kamu cuma membanting tulang di ladang. Petani tua yang kasar. Selain jadi beban, kau bisa apa? Sekarang lihat aku, mau masuk keluarga Pratama dan akan sukses. Kau jadi seperti lintah datang menghisap darahku. Sampah sepertimu, main peran apa di sini ayah dan anak yang akur? Orang sampah sepertimu, ngapain berakting di sini jadi ayah yang baik? Aku sudah membiayaimu belajar bertahun-tahun. Kini kau bahkan tak tahu cara jadi orang. Apa aku salah? Bukankah kau tak punya anak, makanya mengadopsiku? Dulu kau sangat ketat padaku. Suka menghukumku berdiri, memukulku. Bukankah kau hanya ingin aku sukses kelak, agar kau berdiri di sisiku, nikmati kemewahan? Orang egois sepertimu, apa hakmu menyalahkanku? Aku ketat padamu agar kau sukses kelak. Ternyata begitu caramu memandangku. Di hatimu, apa kau tak punya rasa terima kasih sedikit pun? Hah? Terima kasih? Intinya kau cuma mau uang kan? Uang ini anggap saja untuk menebus ikatan ayah dan anak kita. Uang. Aku, Hendra Wijaya. Banyak uang, berapapun ada. Dasar tua bangka, masih bicara omong kosong. Kevin, kami setuju Clara menikahimu. Itu karena apa? Masih ingat, Clara, kami takkan ke rumah orang untuk melayani mertua. Keluarga Pratama juga tak mau dengan orang rendahan jadi kerabat. Kevin Wijaya, cepat bereskan masalah ini. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Baik. Hendra Wijaya, kau dengar? Sekarang aku menantu keluarga Pratama. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan denganmu. Bagus, Kevin Wijaya. Demi keluarga Pratama yang biasa saja, kau berani putus hubungan ayah dan anak. Aku, Hendra Wijaya, kok bisa membesarkan anak bodoh dan tak tahu diuntung sepertimu? Keluarga Pratama biasa saja. Tahu posisi keluarga Pratama di Kota Jaya? Sudahlah. Takkan bisa aku jelaskan pada petani tua kasar sepertimu. Ambil uang ini. Pulang ke desa Sumberjati dan rawat saja ayam betinamu. Baik, Kevin Wijaya, kau mau putus hubungan ayah dan anak? Boleh. Sekarang berlututlah, sujud padaku 3 kali, kita lepas. Harusnya kau yang berlutut. Berlututlah padaku, sujud 3 kali, mengingat kau pernah membesarkanku.
Mungkin nanti saat kau mati, ku beri kau peti mati yang bagus. Dasar binatang. Ala durhaka. Tak tahu diri. Kau tak takut disambar petir. Aku ingin lihat Tuhan akan menyambarku atau tidak. Kenapa diam saja? Pukul dia sampai berlutut. Tidak, aduh. Bagus. Sekarang kau sujud, minta maaf pada aku, mertuaku, dan juga Clara. Aku bisa mencegah mereka memukulmu. Sejak dulu, mana ada ayah yang berlutut pada anak? Tak mau diajak bayi, pukul saja dia. Hadiah dari grup Nusantara tiba. Hadiahku tiba. Di mana Kevin Wijaya? Saya Kevin Wijaya. Anda siapa? Ini Wakil Direktur Johan dari Grup Nusantara. Wakil Direktur Johan. Kevin Wijaya kan? Ya. Sini. Bawa hadiah dari saya untuk Tuan Wijaya dan Nona Pratama. Tunggu. Kevin Wijaya, kau tak tahu diri, tak tahu balas budi. Aku berubah pikiran, tak akan kuberikan padanya barang Grup Nusantara apapun. Siapa kau? Aku, tentu saja pengirim hadiah. Apa? Hadiah ini dari dia? Hendra Wijaya, beraninya kau bilang kau pengirim hadiah. Kau benar-benar gila. Agung Pratama, keluarga Pratama sangat berani, mengingat selama ini berkorban demi Grup Nusantara. Dan sangat setia. Untuk keluarga Pratama, aku kirim hadiah ini untuk menambah prestis. Begini caramu membalasiku. Bapak Johan, tenanglah. Orang tua ini tak ada hubungan dengan keluarga Pratama. Biar dia minta maaf padamu. Cepat minta maaf. Pantas saja putramu yang kau besarkan ingin putus hubungan denganmu. Menurutku, kau bukan cuma bodoh, tapi sangat konyol. Dasar tua tak tahu diri. Cepat minta maaf pada Bapak Johan. Minta maaf padanya. Dia tak pantas. Dia tak pantas. Kau tahu siapa dia? Dia wakil direktur Grup Nusantara. Juga wakil presiden direktur, tangan kanan direktur Melati. Cukup gerakan jari bisa buatmu di Kota Jaya lenyap. Kau cuma orang kampung, di depan semua bangsawan Kota Jaya, bikin kacau pernikahan putriku. Malah lancang di depan Bapak Johan. Kau mau mati ya? Beraninya kau buat Bapak Johan marah. Apa kau mau menyeret keluarga Pratama? Cepat minta maaf. Dia cuma wakil direktur Grup Nusantara. Dia tak pantas dihargai. Kalau minta maaf, dia yang harus minta maaf padaku. Aku akan pertimbangkan untuk mengampuni. Bagus. Sangat bagus. Aku tak tahu. Kota Jaya sejak kapan ada orang sesombong ini. Aku tak berniat meladeni orang biasa. Tapi hari ini, aku mewakili wibawa Grup Nusantara. Tak boleh dihina. Lukai dirimu, akan kubiarkan kau hidup dan pergi selamat. Walau Melati Putra datang, dia tak pantas menyuruhku bunuh diri. Nama Bapak Melati apa pantas kau sebut? Kau tak menghargai semua bangsawan Kota Jaya di sini ya? Benar, bagiku semua yang hadir tak pantas dihargai. Kurang ajar. Ngomong apa kau? Kita tak pantas dihargai. Dasar sombong. Apa maksudnya? Yang hadir hari ini semua orang kaya. Cukup gerakan jari bisa hancurkanmu. Dasar petani, beraninya bicara besar. Pantas keluarga Pratama putus hubungan. Orang gila ini, siapa yang dekat pasti sial. Wakil Direktur Johan, orang ini sangat sombong dan bodoh, membuat semua marah. Jika Grup Nusantara enggan, keluarga Putra siap menghajarnya. Keluarga Santoso juga. Keluarga Susanto juga. Keluarga Pratama juga. Semuanya, orang gila ini dan keluarga Pratama tak ada hubungan. Bagaimana mau menghadapinya? Silahkan saja. Jangan libatkan kami. Keluarga Pratama, kau tak mau jalan surga? Malah cari mati sendiri. Semua orang gila ini perbuatannya hari ini sudah kalian lihat sendiri. Grup Nusantara tak mau menindas yang lemah. Tapi karena semua setuju, aku tak akan ragu lagi. Jadi, patahkan kakinya. Buang dari Kota Jaya. Harusnya tadi patahkan kakinya. Tutup mulutmu. Baik. Kuberi waktu 5 menit. Cepat ke Hotel Nirwana. Atau tanggung akibatnya. Cepat, Bapak Hendra telepon.
Hadiah pernikahan untuk tuan muda sudah siap semua. Bu Melati, surat peralihan saham grup yang Bapak Hendra minta, kontrak ratusan miliar, villa ratusan miliar rupiah, dan hadiah pernikahan untuk tuan muda, semua di sini. Baik, bawa hadiah, ikut aku. Baik. Beri kalian 5 menit untuk berubah pikiran. Tua bangka, kau benar-benar sudah gila. Tak apa, kau saja yang gila, jangan libatkan kami. Jangan kira kelakuanmu ini bisa memaksa aku dan Kevin menerima kakek kampung sepertimu. Jangan mimpi. Asal kau tahu, kalau terus macam ini, kau sendiri yang akan celaka. Bu Melati. Ya. Baik, saya paham. Bu Melati baru bilang, 5 menit lagi dia akan hadir langsung. Dan juga Presdir Group juga akan hadir langsung untuk Tuan Wijaya dan Nona Pratama. Memberi hadiah pernikahan. Pendiri grup Nusantara ini sudah puluhan tahun pensiun. Hari ini malah hadir langsung. Keluarga Pratama mendapat kehormatan besar. Hendra Wijaya, kau dengar? Sebentar lagi orang penting datang. Kuharap kau sadar. Mulai sekarang, status kita sangat berbeda. Kalau kau tahu diri, berlutut dan minta maaf. Mungkin karena hubungan kita dulu, aku bisa memohon pada orang penting itu untuk mengampunimu. Orang kampung, sangat bodoh, tak tahu malu. Kan disuruh pergi, kau malah cari mati. Untung Kevin langsung tegas, putus hubungan denganmu. Kalau tidak, keluarga Pratama juga terseret. Sisa 2 menit. Sudah mau mati masih tak insaf, tak tertolong. Pengawal, ikuti kata wakil direktur Johan. Patahkan kakinya, buang dari kota Jaya. Kalian ini sungguh berani sekali. Selamat untuk manajer umum grup Kevin Wijaya atas pernikahannya. Hadiah kontrak ratusan miliar untuk klan Pratama dan untuk Nona Pratama 1 unit villa Bukit Nirwana. Aku ternyata jadi manajer umum grup Nusantara. Clara bilang setelah nikah akan beri kejutan. Apa posisi manajer umum ini dijamin keluarga Pratama? Clara, aku sangat mencintaimu. Terima kasih Bapak Ibu. Aku tak akan mengecewakan kepercayaan kalian. Bapak Johan, apa ini juga hadiah besar dari Anda? Ini. Hadiah ini dari aku, tapi sekarang aku menariknya kembali karena kalian tak pantas mendapatkannya. Hendra Wijaya, kau sungguh tak tahu malu. Tadi saat Bapak Johan beri hadiah, kau bilang dari kau. Sekarang Direktur Melati beri hadiah, kau bilang dari kau lagi. Baru menyinggung Bapak Johan belum cukup. Sekarang mau menyinggung Direktur Melati. Apa kau merasa belum cepat mati? Kau gila. Kau benar-benar tak tahu diri. Di depan Direktur Melati, kau masih begitu arogan. Kalian sedang ribut apa? Tenang Direktur Melati, saya akan segera menyingkirkannya. Agar tak menyinggung Anda. Agung Pratama, Direktur Melati sudah hadir. Keluarga Pratama masih membiarkan orang hina ini mengacaukan acara. Apa hukumanmu? Bapak Johan, Direktur Melati, tenanglah. Aku akan segera mengusir orang gila ini. Keluar kau, keluar. Kalian bilang dia orang hina? Direktur Melati, dia ini ayah angkat menantuku, Kevin. Tenang saja Kevin, sudah putus hubungan dengannya. Bagaimana Anda mau menghadapinya? Keluarga Pratama takkan protes. Benar, Direktur Melati. Orang gila ini, saat Anda belum datang, berbicara besar. Dia tak menghargai grup Nusantara sama sekali, sangat sombong. Demi harga diri grup Nusantara, Anda harus memberinya pelajaran berharga. Oh ya? Lalu pelajaran apa yang mau kamu berikan? Patahkan kakinya, lempar keluar hotel agar dia tak pernah bisa masuk ke kota Jaya. Bagaimana menurut Anda? Tenang Direktur Melati, di kota Jaya ini selama ada keluarga Pratama, jika dia berani masuk kota Jaya, aku, Agung Pratama, akan menghajarnya. Bagus. Kalian benar-benar hebat. Tak seberapa, saya lakukan ini demi perusahaan. Orang ini lancang, menghina Nusantara. Jika dibiarkan bicara terus, kalau sampai ke presiden direktur. Diam, seharusnya yang kakinya dipatahkan dan dilempar keluar itu kamu. Direktur Melati, apa maksud Anda? Maksudku, kalian buta, menyinggung tamu penting. Memangnya tak pantas kau dipukul? Tamu penting? Direktur Melati, Anda salah orang. Dia cuma dari desa Sumberjati, petani yang beternak dan bertani. Dia tak pernah keluar desa. Pertama kali ke kota Jaya, mana mungkin dia tamu penting? Dasar bodoh, orang ini jauh lebih mulia dari kalian. Johan Setiawan, Agung Pratama, beraninya kalian di sini bicara besar. Beraninya kalian. Direktur Melati, Anda pasti salah. Dia cuma petani kampungan, statusnya sangat rendah. Hendra Wijaya, kau juga dengar. Kini dengan dukungan keluarga Pratama, aku sudah di grup Nusantara jadi manajer umum. Dan kau tak terima aku sukses.
Berbuat onar ingin menjatuhkanku. Sungguh keji. Tapi walau kau berbuat onar, takkan bisa melawan keluarga Pratama. Aku sarankan hemat tenagamu saja. Diam. Keluarga Pratama pantas dibandingkan dengan Paman Hendra. Direktur Melati, tolong jelaskan. Dia ini tak tahu diri. Ini dari grup Nusantara. Aku siapa? Dengan statusmu sekarang, kau tak pantas tahu siapa aku. Paman Hendra, keluarga Pratama lancang. Bagaimana menindaknya? Putuskan semua kerjasama keluarga Pratama dan Nusantara sebagai peringatan. Baik. Dasar gila, besar sekali mulutmu. Kawan Pratama dan grup Nusantara sudah bekerja sama puluhan tahun. Direktur Melati akan menurut hanya karena ucapanmu. Diam. Sampaikan perintah ini. Grup Nusantara membatalkan dengan keluarga Pratama semua kerjasama. Siapapun di Kota Jaya yang berani bekerja sama dengan keluarga Pratama, selamanya dilarang menginjakkan kaki di Kota Jaya. Baik. Grup Nusantara itu menguasai Kota Jaya dan semua sumber bisnisnya. Direktur Melati sendiri bilang putus kerjasama dengan keluarga Pratama. Sepertinya keluarga Pratama di Kota Jaya tak punya tempat bertahan lagi. Benar. Agung Pratama hanya karena menyinggung orang tua ini malah dihukum begitu. Siapa sebenarnya dia? Entahlah. Kenapa? Ada yang keberatan? Tak berani. Tuan Wijaya, teman Direktur Melati. Kelak keluarga Santoso pasti menjadikannya tamu kehormatan. Takkan berani meremehkan. Ya, kelak keluarga Liman pasti menghormati Tuan Wijaya. Siapa yang berani menindas Tuan Wijaya berarti musuh keluarga Liman. Kami juga. Suamiku, cepat cari cara suamiku. Susah payah aku masuk keluarga Pratama. Keluarga Pratama tak boleh runtuh. Bapak Johan, lihat Direktur Melati. Walau dia pejabat grup, tapi kuasa grup tetap milik Presiden Direktur. Direktur Melati langsung bertindak putus kerjasama dengan keluarga Pratama. Kalau Presiden Direktur salah paham, pejabat grup ini begitu otoriter. Kalau sampai melibatkan Anda lihat. Direktur Melati, tindakanmu ini terlalu memihak, kan? Kau demi orang biasa ini menggunakan nama grup dengan gegabah. Kalau ini tersebar, apa tanggapan orang? Grup Nusantara menindas yang lemah. Kalau tersebar, baru benar-benar memalukan. Tua bangka, aku mengingat karena Direktur Melati kenal kau. Tak kubahas omong kosongmu yang menyinggung Nusantara. Kalau kau terus bertingkah menantang grup, meski Melati Putra tak bisa melindungi. Johan Setiawan, apa maksudnya? Maksud Melati Putra, kita sama-sama petinggi Nusantara. Hari ini demi orang biasa ini, kau putus kerjasama dengan keluarga Pratama. Aku yang harus tanya, apa maksudmu sebenarnya? Bapak Johan, sepertinya Direktur Melati entah bagaimana bisa tertipu oleh orang tua ini sampai membelanya. Sungguh konyol. Melati Putra, Nusantara itu pemimpin bisnis di negeri Garuda. Orang biasa ini, apa haknya berdiri bersama kita? Diam. Yang tak pantas berdiri dengan Paman Hendra itu kau. Kau, dan kau, tak tahu diri, anak durhaka. Hari ini, kalau kau berlutut sujud minta maaf pada Paman Hendra, mungkin aku akan melepaskanmu. Minta aku sujud pada tua bangka ini, mimpi. Aku sekarang sudah jadi manajer umum grup Nusantara, dihargai Presiden Direktur. Tunggu saja, aku pasti jadi tangan kanan Presiden Direktur. Saat itu, siapa berani suruh aku berlutut? Benar, Melati. Sekarang Kevin dihargai Presiden Direktur. Meski kau Direktur grup, tapi di grup ini tak cuma kau satu-satunya. Keluarga Pratama tak takut pada kau, Melati. Kau dengar sendiri, Kevin Wijaya, dia bukan orang biasa. Karena sudah masuk Nusantara, kelak dia pasti sukses besar. Kau yakin mau demi orang biasa ini melawan seluruh grup? Hendra Wijaya, kenali diri. Kau tak berkuasa. Walau kau mengampu, takkan capai kelasku. Kelas, usahamu keras demi impianmu itu. Di mataku, hanya omong kosong. Omong kosong. Bualanmu sampai kau percaya sendiri. Dasar kelihatan miskin. Kau tahu apa itu kelas sosial? Suamiku, jangan buang waktu sama kampungan ini. Sekarang kamu sudah jadi manajer umum grup Nusantara. Walau dia mengampu Direktur Melati, malu kenapa tak bisa apa-apakan keluarga Pratama? Benar. Kevin, ayah tahu kamu hebat.
ayah memintamu meninggalkan orang gila kampungan ini demi kebaikanmu. Setelah masuk Nusantara, jangan lupakan keluarga Pratama. Benar, Kevin. Keluarga Pratama sangat baik padamu. Setelah masuk Nusantara, kamu harus kembalikan kerjasama keluarga Pratama dengan Nusantara. Tenang saja, Ayah. Setelah aku masuk Nusantara, hal pertama adalah dengan keluarga Pratama. Tanda tangan kontrak lagi. Memang menantu yang baik. Tua bangka. Jangan kira kau dekat Direktur Melati bisa jatuhkan keluarga Pratama. Asal kau tahu, itu cuma mimpi. Impian kosong. Ibu, dia bikin keluarga kita malu. Harus diajari pelajaran. Benar. Kau berlutut. Karena kau membantah hari ini, minta maaf pada kami. Ibu, dia bikin keluarga kita sangat malu. Hanya berlutut minta maaf kurang. Nak, ada ide apa? Suamiku gini aja, suruh dia berlutut, lalu merangkak keliling aula ini. Lalu menggonggong. Untuk kesombongannya, bayar akibatnya ya. Baik, sayang. Ikut kamu. Tak dengar apa Clara bilang? Cepat merangkak kemari. Lama di desa. Pasti bisa menggonggong kan? Cepat gonggong kalau suara bagus. Mungkin kucukupkan putaranmu. Kevin Wijaya, kau cuma di grup Nusantara, cuma manajer umum. Sudah sombong begini, dasar tak berguna. Grup Nusantara itu raja bisnis negeri Garuda. Suamiku sekarang di grup Nusantara manajer umum. Kedepannya pasti kuasai sumber bisnis terbaik negeri Garuda. Beraninya kau bilang dia tak berguna. Clara, ngomong sama kakek kampung. Buat apa banyak omong? Apa dia tahu dunia bisnis? Bisa kenal Direktur Melati. Itu berkat doa leluhurnya. Kevin Wijaya akan membuat kau tahu arti dari akibat perbuatan. Hendra Wijaya sudah mau mati masih keras kepala. Belum lihat peti mati belum sadar. Pengawal, tahan dia. Suruh dia berlutut dan menggonggong, lalu patahkan kakinya, lemparkan. Kevin, Wijaya, cukup. Awalnya, demi Paman Hendra yang pernah membesarkanmu, aku sudah jaga harga dirimu. Tapi perbuatanmu hari ini tak pantas jadi anak. Melati, tak usah banyak bicara. Berikan perintah, pecat dia dari posisi manajer. Hendra Wijaya, aku manajer umum yang diangkat presiden direktur. Bahkan jika Direktur Melati turun tangan, takkan bisa menggoyahkanku. Sebelum kau membual, pakailah sedikit otakmu. Batalkan posisi manajer umum Kevin Wijaya. Tuan Wijaya, kami menyesal mengabari Anda. Sesuai diskusi Dewan Direksi, surat pengangkatan manajer umum Anda telah dibatalkan. Apa? Suamiku, ada apa ini? Mana mungkin? Ini akibatnya kau tak tahu balas budi dan mengkhianati Paman Hendra. Melati, aku manajer umum pilihan presiden direktur. Apa hakmu menyuruh grup membatalkan surat pengangkatanku? Melati, kau asal ikut campur urusan staff grup. Beraninya kau. Sudah kubilang, ini keinginanku, keputusanku. Hendra Wijaya, dasar tua bangka. Tak bisa eksploitasi Kevin, kau mau hancurkannya. Ku tegaskan. Suruh Direktur Melati kembalikan posisi Kevin. Semua salahmu, dasar brengsek. Kau, cuma kau, berani lancang di depan tamu penting. Kalian tak berhak berani sentuh aku. Bagus. Tua bangka kampungan. Kau hasut Direktur Melati batalkan kontrak keluarga Pratama dengan grup Nusantara. Tak apa, sekarang malah ikut campur urusan staf grup Nusantara. Tak lihat dirimu pantas tidak? Tentu pantas. Kalian semua sekalipun tak sebanding dengannya. Konyol. Melati, demi membela orang kampungan ini, kau bahkan membualkan statusnya. Kalau ini tersebar, bagaimana nasibmu? Melati, walau kau dewan direksi grup, tak seharusnya demi orang kampungan kau membuat ribut. Kau mau permalukan keluarga Pratama dan menginjaknya ke tanah. Keluarga Pratama itu apa? Di depanku, kalau ku bilang ya, tak ada yang berhak bilang tidak. Bagus, Hendra Wijaya, dasar gila. Kau benar-benar sombong. Kau pikir dengan merayu dewan direksi grup, kau bisa berbuat seenaknya. Di Kota Jaya, Nusantara tak bisa berkuasa mutlak. Bagus. Apa backinganmu? Tunjukkan padaku. Aku ingin lihat orang yang mau kutindak. Siapa yang bisa beli? Telepon sepupumu.
sepupuku, Ferry Gunawan. Dia pengurus perkumpulan usaha Garuda. Pengurus perkumpulan usaha Garuda memang mengendalikan ekonomi bisnis seluruh negeri Garuda. Bahkan grup Nusantara. Di depan perkumpulan usaha Garuda hanya bisa tunduk patuh. Nanti sepupuku datang, kalian berdua pasti tamat kalian. Pak Hendra muncul di Kota Jaya. Cepat datang. Koneksi sumber daya perkumpulan kita kali. Ketua. Direktur Grup Nusantara Melati Putra mengirim pesan. Orang itu sudah muncul. Apa? Selamat Ketua, Anda mencari di seluruh negeri Garuda. Akhirnya menemukan toko besar ini. Bos mendirikan Grup Nusantara sendiri, raksasa bisnis ini. Lalu mempersatukan semua raksasa bisnis, mendirikan perkumpulan usaha Garuda. Dia pantas disebut sebagai raja bisnis negeri Garuda. 20 tahun lalu, dia mundur dari bisnis. Kini, akhirnya bersedia muncul ke publik. Cepat, siapkan mobil. Aku akan menyambutnya ke ibu kota. Ketua, setengah jam lagi Anda dengan Amerika Serikat masih ada rapat lintas negara. Ferry, kau dan Surya temui Melati Putra dulu. Sambut bos, aku menyusul nanti. Baik. Silakan Pak Surya. Halo adik. Tak, ada yang usik keluarga Pratama. Sangat lancang. Cepat kemari, bantu aku ajar si gila ini. Sialan, siapa yang berani? Berani usik kamu? Tunggu di sana. Kakak segera ke sana buat belain kamu. Pak Surya. Aku ada urusan pribadi. Mungkin tak bisa ikut Anda siapkan hadiah untuk bos. Cepat urus urusanmu. Jangan tunda urusan penting. Baik. Pak Surya, hati-hati. Adek, aku sudah di hotel. Bajingan yang usik kamu itu, dia talat hari ini. Ayo. Baik, Kak. Kakakku, sudah di depan hotel. Hendra Wijaya berani usik keluarga Pratama. Hari ini waktumu habis. Tak kusangka keluarga Pratama punya backingan sebesar ini. Ferry Gunawan adalah pengurus perkumpulan usaha Garuda. Di Kota Jaya, siapa yang berani melawan perkumpulan usaha Garuda? Sepertinya keluarga Pratama kerabat pengurus Ferry. Sepertinya Melati Putra sulit mengusik keluarga Pratama. Benar, Melati Putra itu cuma direktur grup Nusantara. Di depan perkumpulan usaha Garuda, dia cuma kerdil. Melati Putra dan kakek ini kali ini salah pilih lawan. Kukira panggil orang besar. Cuma pengurus perkumpulan usaha Garuda. Cuma anjing penjaga. Tua Bangka, siapa yang kau sebut anjing penjaga? Aduh, Kak. Itu dia. Kau ini yang menindas sepupuku. Kak, tua Bangka ini berani karena dekat Direktur Melati. Bahkan menghasut Direktur Melati membatalkan kerjasama Nusantara dengan keluarga Pratama. Dia juga nekat membatalkan surat pengangkatan manajer umum Nusantara untuk menantuku. Dia benar-benar tak menghargai keluarga Pratama. Tak kusangka di Kota Jaya ada orang yang seangkuh ini. Berani usik keluarga Pratama. Tampar 50 kali sebagai peringatan. Siapa berani? Melati, dia ini pengurus perkumpulan usaha Garuda. Kau masih berani di sini berteriak-teriak. Orang tua ini sudah gila. Kau juga gila, hah? Aku sarankan dengan orang tua ini cepat putus hubungan. Jangan sampai nanti merugikan dirimu dan merugikan Nusantara kita. Kau pasti Melati kan? Direktur Grup Nusantara. Kau andalkan status Direktur Grup Nusantara untuk menipu semua orang di sini. Kau sudah bosan hidup. Pengurus Ferry, Melati, dan orang tua ini jelas tak menghargai Anda. Mereka benar-benar menginjak harga diri Anda. Dan perkumpulan usaha Garuda. Anda jangan lepaskan mereka. Kevin Wijaya, kau sangat sombong. Makin sombong kalian, makin tragis matinya. Kalian tak tahu betapa mulia Paman Hendra. Cih, mulia apanya? Dia cuma penjual telur. Karena dia bisa merayuimu, dia mau menindas keluarga Pratama dan berulah. Mimpi dia. Hari ini pengurus Ferry di sini. Kulihat siapa yang bisa menolong kalian. Berbicara dengan sampah ini cuma merendahkan diri. Sejak kapan anjing penjaga perkumpulan usaha Garuda berhak menggonggong di depanku? Waktumu sudah habis. Masih saja keras kepala. Ferry, buka matamu lebar-lebar. Siapa di belakangku? Kau takkan sanggup. Aku tak sanggup. Aku, pengurus perkumpulan usaha Garuda. Kau cuma direktur grup Nusantara. Berani melindungi orang tua ini.
Jika aku, Ferry, suruh dia mati, dia tak akan bisa bertahan. Coba saja. Coba saja. Pengurus Ferry, ngapain ngobrol sama wanita sembarangan? Ku dengar dia ayah angkatmu. Bapak bercanda. Orang kampung begini mana pantas dibandingkan denganku. Sekarang aku nikah dengan Clara. Jadi aku adalah keluarga Pratama. Bagus. Jadi manusia harus tahu aturan. Kalau tidak, akan ditinggalkan semua orang. Kemari. Baik. Si tua ini berani menentangku. Hari ini ku beri kau kesempatan. Suruh dia berlutut. Tua bangka, tak dengar kata pengurus Ferry, berlutut. Berani hina Paman Hendra, cari mati. Melati, kau berani menentang pengurus Ferry? Melati. Oh, Melati. Awalnya aku mau memberimu muka. Ternyata kau malah mencari mati. Baik, ku penuhi. Serang. Apa-apaan ini? Paman Hendra, ngapain bengong? Cepat maju. Pikirkan baik-baik. Kita cuma cari makan. Tak perlu demi dua orang tak tahu diri ini mati. Serang. Ada apa? Ferry Gunawan, hari ini kau hina Paman Hendra, besok kau musuh negeri Garuda. Aku takut banget. Kalian berdua, yang satu andalkan grup Nusantara sebagai wakil direktur, berbuat seenaknya di sini. Yang satu di depan umum bicara sembarangan. Hari ini kuwakili perkumpulan usaha Garuda. Habisi kalian sampah. Serang! Tua bangka, cepat berlutut lalu merangkak di bawah celanaku. Kalau pengurus Ferry senang, nyawamu tak berharga ini bisa selamat. Anak durhaka! Benar. Panggil perkumpulan usaha Garuda. Semua orang di Kota Jaya. Cepat ke Hotel Nirwana. Cepat. Siapa? Andi Wirawan. Paman Hendra. Gerakan perkumpulan usaha Garuda. Semua orang di Kota Jaya. Segera ke Hotel Nirwana. Baik. Aku suruh Surya Liman atur orang ke hotel. Surya Liman, di mana kau? Pak Andi, tenanglah. Aku pasti sampai dalam 3 menit. Lancar. Hari ini pernikahan keluarga Pratama Kota Jaya. Siapa yang buat onar? Kerja perkumpulan usaha Garuda. Orang luar menyingkirlah. Beraninya kau pukul aku. Hari ini ku beritahu arti mati. Ngapain diam saja? Kalau tak berlutut, habisi dia. Hendra Wijaya, tadi kau sombong kan? Kok sekarang tak berani? Jangan kira kau membesarkanku. Kau bisa menindasku dan berkuasa. Hari ini ku beritahu, kau cuma sampah. Berlutut. Hentikan. Siapa kau sialan? Tutup mulutmu. Bapak Surya! Pengurus Ferry, aku bantu Anda. Kenapa pukul aku? Siapa orang ini? Tutup mulutmu! Dia dari perkumpulan usaha Garuda. Tangan kanan Andi Wirawan. Bapak Surya dari ibu kota. Berapa nyawamu berani bikin ribut di depan Bapak Surya? Tenang Pak Surya, saya tak bermaksud menyinggung. Tak bermaksud? Kita berdua diutus ketua ke Kota Jaya menjemput Tuan. Malah ribut di hotel. Memalukan. Ampun Pak Surya. Karena tua bangka ini sangat lancang. Aku beri sedikit pelajaran. Cukup. Untung tak mengganggu urusan penting. Kalau tidak, nyawamu yang melunasi. Di mana Melati Putra? Bapak Surya, saya Melati Putra. Kau yang menelpon ketua. Bilang tokoh besar muncul di Kota Jaya. Benar. Lalu tokoh besar yang kau maksud ada di mana? Ini dia. Mana mungkin? Melati, jangan asal bicara. Aku dan Bapak Surya diutus ketua Andi ke Kota Jaya menjemput tokoh besar itu. Mana mungkin dia? Sudah kubilang, tak ada yang berhak berani sombong di depan. Hari ini, yang merindasku takkan kuampuni. Bangka, kau benar-benar tak tahu diri. Berani membual di depan Pak Surya. Iya Pak Surya, sebelum Anda datang, kakek tua ini memanfaatkan Melati. Menindas keluarga Pratama. Jangan sampai Anda tertipu oleh Hendra Wijaya, kau punya berapa nyawa? Berani menyamar jadi orang besar di depan Pak Surya? Melati, kau telepon ketua bilang orang besar muncul di Kota Jaya. Orang ini orang besar yang kau maksud? Benar, Paman Hendra lama menyamar.
Kami pengikut lama Paman Hendra, cari di seluruh kota Garuda, baru menemukan Paman Hendra. Hari ini, demi Andi Mirawan yang lama mencari Paman Hendra. Aku kabari dia Paman Hendra kembali. Cukup, Melati. Kau mau bela Hendra, tapi tak pakai otak. Dia cuma petani tua. Mana mungkin dia orang besar yang dikatakan ketua Andi. Kau sampah kelas bawah. Jangan harap menipu masuk kelas atas. Hari ini Pak Surya di sini, takkan biarkan kau lancang. Diam. Di depan orang besar, berani lancang. Pak Surya, dia cuma sampah kelas bawah. Jangan sampai Anda tertipu. Ya, Pak Surya. Sampah ini sangat lancang. Dia memanfaatkan Melati untuk meremehkan atasan. Mana mungkin dia orang besar. Pak Surya, kita ke Kota Jaya menyambut orang besar. Kalau salah orang dan ketua marah, kita akan terima akibatnya. Ketua Andi segera ke Kota Jaya. Identitas orang ini asli atau palsu, ketua yang memutuskan. Sebelum itu, jangan sentuh dia. Bapak Surya, apa Anda sungguh membela dia biar perkumpulan usaha Garuda hilang di bawah? Bapak Surya, kita datang ke Kota Jaya cari toko besar itu. Apa Anda mau bersekongkol dengan Melati dan terus bela sampah ini? Ini menentang ketua. Di sini, kau tak berhak bicara. Surya Liman, aku hormat kau kerja untuk ketua, jadi panggil Bapak Surya. Kau pikir kau itu bos? Dengar ya, aku bukan orang lemah yang mudah ditindas. Mau apa kau? Apa-apaan? Kau, Surya Liman, belum pantas di perkumpulan usaha Garuda berbuat sesukamu. Setauku, wakil ketua perkumpulan usaha Garuda ada di sini. Percaya tidak aku bisa memanggilnya? Kita lihat, apa kau masih berani terus bela sampah ini dan bertindak semena-mena? Awal, panggil wakil ketua kemari. Surya Liman bersekongkol dengan orang luar, menindas kita. Ferry Gunawan, berani kau gunakan wakil ketua untuk menekan aku. Pak Surya, pengurus Ferry juga cuma khawatir. Dia tak ingin Anda ditipu oleh orang ini. Pergi. Yang benar dan salah, aku sudah tahu. Justru kalian, sebelum aku datang, bertingkah sekejam ini. Lebih hina dari binatang. Sampah! Jangan kira ada Surya Liman yang membelamu. Kau dan Melati akan aman. Kalian berdua sangat nekat. Berani menyamar jadi tokoh besar hanya menuju ke mau. Ferry Gunawan, aku peringatkan kau, kalau berani lancang lagi, jangan salahkan aku. Surya Liman, kau benar-benar gila. Kenapa kau dan Melati bersama melindungi sampah ini? Ini benar-benar mempermalukan perkumpulan usaha Garuda. Yang dicari perkumpulan usaha Garuda, tokoh besar itu, mana mungkin dia? Ferry Gunawan, kau terus-menerus berbicara lancang dan tak tahu aturan. Pengawal, patahkan kakinya, seret dia keluar. Berani kau! Aku tak terima. Aku tak terima. Aku mau lihat di sini. Siapa lagi yang berani menyinggung Direktur Melati dan Tuan Wijaya? Wakil Ketua, tolong beri saya keadilan. Ada apa sebenarnya? Surya Liman telah diperdaya oleh Direktur Grup Nusantara Melati Putra dan bersekongkol dengan kakek desa. Saya cuma menasihatinya. Dia menyuruh orang mematahkan kakiku dan mengusir saya keluar. Melampaui batas. Dia kan tangan kanan ketua. Beraninya tak tahu batas. Benar, Wakil Ketua. Surya Liman begini. Telah mencoreng nama baik perkumpulan usaha Garuda. Anda harus hukum dia. Baik. Beraninya Surya Liman. Ketua tak ada. Beraninya dia lancang. Antar dia pulang. Wakil Ketua, tolong beri saya keadilan. Bapak Surya, pengurus Ferry itu petinggi perkumpulan usaha. Anda mengusirnya, apa tak takut ketua tahu dan memarahi Anda? Urusanku, kau tak berhak ikut campur. Warga Pratama tak berhak ikut campur. Lalu aku? Surya Liman, beraninya kau ingkari ketua dan bergaul dengan mereka. Kau bikin perkumpulan usaha malu. Wakil Ketua, aku diutus ketua menjemput VIP di Kota Jaya. Lagi pula, Melati Putra sudah buktikan Tuan Wijaya ini adalah orang yang ketua cari. Mohon Anda, jangan ganggu tugasku. Ucapan Melati Putra, apa benar atau tidak? Siapa yang tahu? Diam. Identitas Paman Hendra bukan urusanmu. Omong kosong. Semua bohong. Menyesatkan. Pengawal. Tangkap mereka. Cincang dan kasih ke anjing. Siapa berani? Rudi Santika, perkumpulan usaha Garuda. Sejak kapan kau berhak bicara? Aku wakil ketua perkumpulan usaha Garuda. Di bawah satu orang, di atas semua orang. Ketua tak ada, aku raja pengusaha negeri Garuda. Cuma direktur Nusantara biasa.
habisi nyawamu. Mana mungkin aku tak berani. Rudi Santika, kau benar-benar cari. Kau yang cari mati. Tua bangka, beraninya kau sombong di depanku. Kau sudah muak hidup. Dihancurkan jadi abu, dicincang buat makan anjing. 2 cara mati, pilihlah satu. Tangkap mereka semua. Bos, aku jemput Anda. Rudi, aku diutus ketua ke Kota Jaya menjemput orang penting. Sebelum ketua datang, kau tak berhak bertindak. Kau cuma anjing peliharaan ketua. Kau tak pantas bicara dengan kau. Minggir. Kau cuma sampah jalanan. Berani menyinggung perkumpulan usaha Garuda. Hari ini aku mewakili ketua menghukum sampah seperti ini. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah. Ada orang yang tak bisa. Berani kau, Rudi. Hanya semut, tentu aku berani. Hentikan. Ketua, kenapa Anda kesini? Lancang. Ketua, biar saya jelaskan. Ini semua karena hari ini kami diutus orang penting ke sini. Kau pikir kau siapa? Berani kau sombong di sini? orang penting, ketua. Maksud Anda sudah menemukan orang itu? Ayah, orang penting yang disebut ketua itu siapa sebenarnya? Ayah juga kurang tahu. Ayah cuma tahu orang perkumpulan usaha Garuda terus mencari orang misterius ini. Soal orang itu, siapa namanya? Katanya tak ada yang tahu. Jangan-jangan Hendra Wijaya itu mustahil. Ku dengar dari orang perkumpulan usaha Garuda, Ketua Andi menemukan orang penting. Dia sangat hebat dan tegas. Katanya, asal dapat bimbingan orang penting, keluarga pasti akan makin sukses. Bukannya kau bilang ayah angkatmu itu tak pernah meninggalkan desa Sumberjati? Mana mungkin dia? Tua Bangka, cepat berlutut di depan ketua. Kau suruh aku berlutut padanya. Tua Bangka, tak hormat padaku tak apa. Tahu tidak siapa yang di depanmu ini? Kau ini. Dia kan Andi Irawan. Berani sebut nama ketua. Aku mau. Di depan tamu penting. Ketua, tak boleh kalian berbuat seenaknya. Apa? Tamu penting? Ini mana mungkin? Kau terus menyinggung Paman Hendra. Awalnya, demi perkumpulan usaha Garuda, aku mau jaga harga dirimu. Tapi kau tak berubah. Kau, hari ini, Ketua Andi hadir. Kau tak perlu tetap di perkumpulan usaha Garuda. Dasar Dewan Direksi Nusantara kecil. Apa hakmu? Minggir! Melati Putra teman baik. Menyinggungnya berarti menyinggung. Ketua Wakil Ketua Rudi berkali-kali menyinggung Direktur Melati dan Tuan Wijaya. Ini salah saya. Silakan hukum saya. Paman Hendra, saya tak sengaja telat. Maaf membuat Anda tersakiti. Orang-orang di sini, Anda mau berbuat apa, saya akan laksanakan. Ketua, Anda bijaksana. Jangan sampai ditipu Melati Putra. Melati Putra andalkan status pengurus grup Nusantara. Bersekongkol dengan Hendra Wijaya, mengacaukan pernikahan putri saya. Dan kini, dia berpura-pura jadi tamu penting. Tutup mulutmu. Ketua sudah bicara, masih berani menyuruh. Surya Liman. Kau sekongkol dengan Melati Putra. Pengurus Ferry diusir kalian. Apalagi yang tak kalian lakukan? Ketua sudah datang, kalian masih berbohong di sini. Mau menipu ketua? Benar, ketua. Orang di sebelah Anda ini sudah disuap Melati Putra. Melati Putra dan Hendra Wijaya, mereka memutarbalikkan fakta. Surya Liman ikut bersekongkol. Mereka ini hanyalah kelompok penipu sejati. Diam! Kalian semua sungguh hebat. Sampaikan perintahku. Rudi Santika menghina tamu penting perkumpulan usaha. Sungguh lancang. Jabatan dia dicabut mulai hari ini. Jangan pernah ke ibu kota. Untuk keluarga Pratama, potong semua sumber bisnisnya di negeri Garuda. Anggota perkumpulan usaha dilarang kerjasama bisnis dengan mereka. Baik. Ketua! Suamiku! Ketua, jika keluarga Pratama menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Maafkan kami. Kau sih tak tahu diuntung. Percuma Paman Hendra merencanakan banyak hal untukmu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku tak tahu apa-apa? Lancang, Paman Hendra. Siapa? Kevin Wijaya. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan denganmu. Kau sangat oportunis dan menjilat kuasa. Semua yang terjadi hari ini, itu semua ulahmu sendiri. Mustahil. Ini mustahil. Mereka hanya ditipu olehmu dan Melati. Beraninya kalian menipu perkumpulan usaha Garuda.
Hari ini adalah akhir kalian. Dasar bocah omong kosong. Paman Hendra, biar aku urus mereka. Kalian andalkan kuasa, suka menindas orang. Ku beri waktu sehari, siapkan pusaka keluarga untuk minta maaf ke Paman Hendra. Jika lewat batas, tunggu saja kebangkrutan. Baik. Kevin Wijaya, sebagai anak kau malah gila kuasa dan tak menghormati ayah. Kuhukum kau sujud 100 kali agar kau ingat pelajaran hari ini. Ini masih kurang. Menyinggung ketua Andi, keluarga Pratama tamat. Tua bangka. Dasar tua bangka, kita belum selesai. Paman Hendra, karena Paman sudah kembali, lusa di Kota Jaya, saya akan adakan pesta sambutan besar untuk beritahu aliansi pengusaha Garuda pendirinya kembali. Soal ini, urus saja. Soal keluarga Pratama, Paman Hendra tenang saja. Keluarga Pratama lancang pada pesta lusa, mereka tak akan diizinkan hadir. Halo? Apa katamu? Ada apa? Ada apa, Ayah? Ayah. Lihat dirimu, kamu nikahi pria macam apa? Karena dia, keluarga Pratama bukan cuma menyinggung Direktur Melati, tapi juga menyinggung perkumpulan usaha Garuda. Untunglah tadi Paman Rizky telepon. Yang misterius itu pendiri perkumpulan usaha Garuda, yaitu pemilik asli perkumpulan usaha Garuda di Kota Jaya sudah muncul. Apa? Ayah, kita harus temui orang besar itu. Singkatnya, Andi Wirawan itu cuma tetua pengganti. Kalau keluarga Pratama bisa mendekat di pendiri misterius itu, Andi Wirawan pun tak bisa apa-apakan kita. Tapi perkumpulan usaha Garuda bilang keluarga Pratama tak berhak hadir di pesta besok. Ayah, tenanglah. Kita cari cara lagi. Ada cara apa lagi? Kevin Wijaya. Keluarga Pratama terlibat dengan benar-benar sialan. Ayah, tenang saja. Besok aku ke perkumpulan usaha sendiri. Pasti minta maaf pada ketua Andi. Untuk keluarga Pratama, dapatkan undangan pesta besok. Baik, aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Kalau ini tak kau selesaikan, segera pergi dari keluarga Pratama. Tuan, mau cari siapa? Cari ketua Andi. Kalau begitu, jam berapa janjinya dengan ketua? Aku masuk cari ketua sendiri. Lanjutkan kerja kalian. Dasar kurang ajar. Seret keluar. Apa-apaan? Lepaskan. Aku mau temui ketua. Kalau tunda urusan ketua, kalian tamat. Bocah, dengar ya. Yang bilang kenal ketua dan mau temui ketua banyak banget. Orang sepertimu, aku sering lihat. Brengsek. Aku tamu penting ketua. Kalian ini orang yang pandang rendah orang lain. Tunggu saja. Wah, Kevin. Kenapa di sini? Halo, Tuan Muda Santoso. Coba cerita, kamu ngapain sampai bikin mereka marah, sampai begitu kasar padamu? Tuan Muda Santoso, ceritanya panjang. Masalah keluarga tak boleh dibongkar. Keterlaluan, Kevin. Ayah angkatmu benar-benar arogan. Orang kampung, dia memang kasar. Dia pikir kalau ikut grup Nusantara, dia bisa asal menindas orang. Dengar ya, yang paling aku benci, orang sombong. Kawan, tenang saja. Pesta besok malam, kubawa kau. Makasih, Tuan Muda Santoso. Makasih, Tuan Muda Santoso. Suamiku, aku tahu kamu senang. Pesta malam ini perkumpulan usaha Garuda, pendirinya juga hadir. Nanti keluarga Pratama kita dipandang tinggi pendirinya. Lihat apa ayah angkatmu ngasih sombong. Sayang, ayah, ibu, kita masuk dulu. Tunggu Tuan Muda Santoso. Sepertinya ada orang harus sadar diri. Walau bajunya bagus, tak bisa tutupi bau kemiskinannya. Seingatku, pesta malam ini tak mengundang keluarga Pratama. Masuk tanpa diundang, benar-benar tak tahu malu. Apa kau bilang? Suamiku, ayah angkatmu ini benar-benar kecanduan membual. Pesta malam ini untuk menyambut pendiri dari perkumpulan usaha Garuda. Entah apa caramu merayu Melati Putra, dasar kampungan. Pesta malam ini pendirinya ada di sini.
Kalau kau dan Melati Putra masih berani di depan umum berpura-pura jadi tamu penting Ketua Andi, kau punya berapa nyawa? Menyinggung pendiri. Hendra Wijaya, aku tahu kau tidak puas dengan asal-usulmu yang rendahan. Kau mengacaukan pernikahanku dan Clara. Aku bisa melupakannya. Tapi malam ini, sebaiknya kau cepat enyah saja. Jangan lancang di pesta pendiri. Aku inilah tuan pesta malam ini. Mengusirku, kalian tak pantas. Kulihat kau sudah gila. Untung kau sudah putus hubungan dengannya. Beraninya dia sombong. Benar-benar cari mati. Ayo cepat pergi, jangan sampai dia melibatkan kita. Berhenti. Kau gila, apa maumu? Ku bilang, kalian tak pantas ikut pesta malam ini. Berani omong lagi. Dasar gila, berani pukul ibuku. Hendra Wijaya, tuan pesta malam ini adalah pendiri perkumpulan usaha. Kau pikir kau siapa berani lancang di sini? Aku siapa? Kau tak perlu tahu. Aku hanya tahu, kalian takkan bisa masuk ke aula ini. Suamiku. Sayang, jangan marah. Hendra Wijaya itu bohong. Yang hadir malam ini semuanya dari Danau Garuda, kepala keluarga terkemuka. Hanya orang kaya dan terpandang yang dapat undangannya. Hendra Wijaya, dasar kampungan yang menjilat Melati Putra hanya untuk melihat masyarakat elit kami. Kau punya undangan? Tak kusangka ada yang beri kamu undangan. Tua bangka. Karena tahu aku punya undangan, cepat pergi sana. Kalau masih di sini, awas pendiri marah dan buang muka anjing. Undangan ini bukan sembarang orang punya. Walau kau mendekati Melati Putra, lalu kenapa? Keluarga Pratama hari ini akan temui pendiri perkumpulan usaha Garuda. Dia menguasai sumber bisnis di seluruh negeri Garuda. Asal kita dapat dukungan pendiri, bahkan Melati Putra di depan keluarga Pratama hanya bisa tunduk. Sayang, ngapain ngomong sama kampungan ini sampai panjang lebar? Ayo cepat masuk. Kalau telat temui pendiri, bisa rugi besar. Beraninya ada yang anggap ucapanku angin lalu. Beraninya ada yang beri kamu undangan. Kau itu siapa? Hari ini aku dapat undangan. Kita bisa dengan megah ikut pesta. Dan kau cuma pantas di depan hotel, sampah pengemis. Berisik. Oh ya? Hendra Wijaya, kau ngapain? Kau ngapain? Dasar gila, kau Gilen, beraninya kau robek undangan perkumpulan usaha Garuda. Hendra Wijaya, mati kau malam ini. Dengar ya, undangan begini aku bisa dapat sebanyak yang ini. Gila, kau gila. Sini, tangkap dia. Kalian ngapain? Lepasin. Apaan ini? Lepaskan. Orang-orang Pratama ini, lempar mereka keluar. Tanpa perintahku, jangan biarkan mereka masuk ke aula. Siap. Hendra Wijaya, kau terlalu arogan. Kami ini diundang oleh perkumpulan usaha Garuda. Entah dari mana kau dapat undangan ini. Beraninya di depanku berteriak. Bawa mereka. Tunggu, Kevin tak pantas. Lalu aku. Tuan Muda Santoso, ini dia. Kau ini kampungan. Cuma karena dekat Melati Putra, kau malah menindas anak angkatmu. Siapa kau? Dengar ya, aku tuan muda keluarga Santoso dari Kota Jaya, Randy Santoso. Tahu tidak, bahkan Melati Putra saat bertemu ayahku pun harus bicara sopan. Keluarga Santoso, orang kampungan sepertimu pasti tak kenal keluarga Santoso. Bisa dekat dengan Melati Putra, itu keberuntungan dari doamu di kehidupan lalu. Dan keluarga Santoso, kau tak pantas tahu. Memang tak pantas. Bagus kau tahu diri. Maksudku, keluarga Santoso tak berhak bicara dengan. Sombong sekali, tak cuma menyinggung keluarga Pratama, kau juga memprovokasi keluarga Santoso. Habisi dia! Hendra Wijaya, keluarga Santoso itu salah satu dari 4 keluarga besar Kota Jaya. Berani hina Tuan Muda Santoso, tunggu saja akibatnya. Keluarga Santoso itu siapa? Rizky Santoso di hadapanku tak berhak bicara. Kamu cuma anaknya, apa kamu berhak bicara padaku? Dasar kau, cari mati ya, pengawal! Tangkap dia! Biar dia berlutut di depanku, sujud padaku. 3 kali sujud, minta maaf padaku. Tua bangka, tak dengar kata Tuan Muda Santoso. Cepat berlutut, berani usik Tuan Muda Santoso. Walau Melati Putra datang, takkan bisa lindungi. Melati Putra cuma anjing grup Nusantara yang manis. Dan kau cuma pantas untuk menjilat sepatuku. Rizky Santoso memiliki anak yang hebat. Sepertinya beberapa hari lalu pelajaran untuk keluarga Santoso masih kurang keras. Hari ini berani bawa bocah tak tahu diri seperti itu keluar ke sini, keluar onar. Dasar kau! Nama ayahku! Apa pantas kau sebut? Cari mati! Tuan Muda Santoso, dasar kau!
berani pukul aku. Pengawal, habisi dia. Hentikan! Grup Nusantara, salam, Presiden Direktur. Selamat kembali, Presiden Direktur. Presiden Direktur. Presdir? Kok bisa jadi Presdir Grup Nusantara? Kau kan cuma orang dari desa Sumberjat yang jual telur busuk dasar kampung. Presdir di desa Sumberjati hidup terpencil. Demi hadir di pernikahanmu, dia rela mengganggu ketenangannya. Mendengar kau disakiti keluarga Pratama, dia siapkan hadiah besar agar kau menikah dengan mudah. Lalu kamu, bagaimana perlakuanmu pada Presdir? Dasar kau tak tahu diuntung. Beraninya kau membentak Presdir, tak tahu mati. Penipu, kalian berdua penipu. Melati, jangan kira kamu kasih gelar ke kakek tua ini bisa melindunginya. Asal tahu, hari ini dia menyinggung Tuan Muda Santoso. Dia pasti mati. Tak ada yang bisa menolongnya. Dasar kalian bodoh. Bicara dengan kalian cuma buang-buang waktu. Melati, kau malah cari sampah untuk menyamar jadi Presdir Grup Nusantara. Asal tahu, hari ini aku akan membunuhnya. Jika tak kubunuh, aku bukan Santoso. Semua, serang! Cincinnya di sini. Siapa berani? Tunggu. Cincin ini asli. Mana mungkin dia Presdir Grup Nusantara? Randy Santoso. Bukannya tadi kau mau membunuh? Berlutut. Keluarga Santoso gagal mendidik anak. Aku akan gantikan Rizky Santoso untuk mengajarmu. Tampar wajahmu 50 kali. Berlutut minta maaf. Berani? Berani melawan Presiden Direktur. Dan kau, Kevin Wijaya, berlutut. Kalian juga. Karena kalian suka memuji, tinggallah di sini. Bersamalah dengannya. Pujalah dia sepuasnya. Mulai sekarang. Kau belum puas, jangan bangun. Nak, kenapa kau berlutut di sini? Ma, Siapa yang menghajarimu begini? Dia pasti cari mati. Kalian ini, anakku dihajar begini. Apa gunanya kalian? Ma, semua ulah mati putra dari Grup Nusantara dan Hendra Wijaya. Grup Nusantara berani menindas keluarga Santoso. Ini belum selesai. Andi Wirawan sudah tiba. Ketua Andi sendiri yang menjemput 4 keluarga besar kota Garuda. Belum kembali ke pesta. Mana Hendra Wijaya? Keluar kau! Ma, dia! Tua bangka. Kau yang memukul anakku. Ku hajar kau. Ma! Dasar tua bangka. Berani menghina anakku, berarti lawan keluarga Santoso. Ma, Hendra Wijaya andalkan Grup Nusantara. Makanya dia begitu arogan. Ma harus bantu aku. Hukum dia. Memangnya kenapa kalau Grup Nusantara masa bisa berbuat seenaknya di Kota Jaya? Dengar ya, di Kota Jaya, keluarga Santoso punya tempat. Mana bisa Grup Nusantara berani berulah di atas keluarga Santoso? Betul. Lihat wajah anakmu yang dipukul. Suruh dia berlutut, tampar wajahnya sendiri sampai aku puas. Tenang, Nak. Ibu takkan biarkan kamu disakiti. Siapa yang berani menindasmu, berarti dia melawan seluruh keluarga Santoso. Brengsek, cepat berlutut sekarang. Berani arogan di depan keluarga Santoso, kau cari mati. Cuma kau suruh aku berlutut. Tak takut umurmu berkurang. Kau! Kubunuh kau. Akan kubuat kau mati. Kau? Siapa ini? Berani mukul Bu Santoso? Tak kenal, tapi sok banget. Dasar brengsek. Berani mukul aku. Seumur hidupku, belum ada yang berani menyentuhku. Kau pikir kau siapa? Abang, malam ini harus buat Tuan Wijaya tenang. Ya, mengerti. Halo. Suamiku, cepat ke sini. Istri dan anakmu dipukul orang. Apa? Beraninya di Kota Jaya memprovokasi keluarga Santoso. Sayang, tunggu di sana. Aku ke sana sekarang. Urus orang itu. Saudara Rizky, tapi Nyonya ada masalah apa di pesta? Orang tak tahu diri mengganggu istriku. Itu tak penting. Sekarang, yang paling penting, siapkan hadiah besar. Harus redakan amarah Tuan Wijaya. Benar. Kita menyinggung tamu penting, Ketua. Pesta malam ini harus bersikap sebaik mungkin. Jika bisa dikenalkan oleh Ketua menemui pendiri perkumpulan usaha dan dapat perhatian Ketua Perkumpulan Usaha Garuda, maka kedua keluarga kita posisinya di Kota Jaya nanti akan semakin tinggi. Cepat! Jangan sampai telat. Harus beri pendiri perkumpulan usaha kesan yang baik. Tunggu saja.
Kalau suamiku datang, kau tamat. Kau yakin Rizky Santoso saat kesini dan melihatku berani berdiri bicara? Kau. Ibu, lihat dia. Siapa orang itu? Beraninya duduk di sana. Itu kursi ketua Andi khusus untuk pendirinya. Dia duduk di sana, pasti akan celaka. Lancang. Beraninya duduk di kursi ketua. Jangan lihat aku. Orang tua di atas panggung sudah lama putus hubungan ayah anak denganku. Dia sangat nekat, berani di pesta ini menantang pendiri. Aku tak mau mati bersamanya. Benar, untung suamiku bijak. Tahu orang tua ini otaknya bermasalah dan sudah lama putus hubungan ayah anak. Para pengurus, urus saja dia. Jangan salahkan keluarga Pratama. Iya, benar. Tua bangka. Demi menghindari keluarga Santoso dan hukuman kami, kau berani duduk di kursi ketua. Sepertinya kau takut mati tragis. Cari mati sendiri. Siapa kau sebenarnya? Beraninya duduk di kursi pendiri. Menurutku, dia cuma orang tak dikenal. Sangat lancang, menyinggung pendiri. Kau cari mati. Pengurus Yusuf, pengurus Bumi, tua bangka ini berani karena dia presidir grup Nusantara. Berbuat seenaknya di Kota Jaya. Dia tak cuma memukul kami, bahkan menantang perkumpulan usaha Garuda. Menurutku, kita harus patahkan kakinya dan seret keluar hotel. Walau kau presidir grup Nusantara, kau tak pantas duduk di kursi pendiri ini. Hendra Wijaya, mending turun sekarang. Presidir grup Nusantara tak bisa seenaknya. Bahkan kau cuma pantas melayani pendiri kami, hidangin teh. Kursi ini selain aku, tak ada yang berani duduk. Kursi ini selain aku, tak ada yang berani duduk. Sombong sekali. Tak tahu diri. Hari ini kubuktikan akibat menyinggung perkumpulan usaha Garuda. Hendra Wijaya, menurutku lebih baik turun sendiri. Sujud 3 kali pada semua orang, lalu teriak, aku salah. Mungkin kedua pengurus akan mengampuni. Brengsek, kau tamat. Bu, dia mukul kita. Ku habisi dia. Ada ibu, tak ada yang berani sentuhmu. Terus kenapa grup Nusantara? Berani usik keluarga Santoso, itu cari mati. Siapa berani sentuhku hari ini, aku pastikan dia bayar akibatnya. Akibat? Suamiku kepala keluarga Santoso. Kami keluarga elit di Kota Jaya. Tunggu suamiku datang. Lihat saja kesombonganmu. Walau dia di depan, cuma pantas berlutut pada. Hendra Wijaya, kau benar-benar cari mati. Bu Santoso, ngapain bicara dengan orang ini? Cepat, suruh orang seret dia. Seret dia turun. Hari ini aku duduk di sini. Siapa berani sentuh? Waktumu habis. Masih berani sombong. Seret dia turun. Patahkan kakinya. Lalu suruh dia berlutut di depan kita minta maaf. Hadiahnya sudah siap? Sudah semua. Ikut aku masuk. Minta maaf pada Tuan Wijaya. Direktur Rizky Santoso tiba. Suamiku, orang tua ini, dia berani menindas aku dan anak kita. Kau harus menghajarnya untukku. Tadi kamu bilang yang menindasmu adalah dia. Iya, itu dia. Dia tak hanya memukul aku dan anak kita, sikapnya juga sangat arogan. Dia sama sekali tak menghargai keluarga Santoso. Kau harus patahkan kakinya. Biar saat melihat keluarga Santoso, dia langsung mengelak. Suamiku, orang tua sialan ini, berani karena dia dari grup Nusantara. Siap! Kau tahu siapa dia? Siapa lagi? Dia kan dari grup Nusantara. Diam! Dia tamu kehormatan ketua. Apa? Tamu kehormatan? Kak Hendra, istri saya sungguh buta. Berani menyinggung anda. Mohon Kak Hendra maafkan dia. Hari ini, saya bawa hadiah besar. Khusus datang untuk minta maaf. Grup Santoso untuk Tuan Hendra Wijaya. 1 pohon hoki emas. 1 villa mewah kawasan Bukit Hijau Kota Jaya. 1 mutiara putih kerajaan. Untuk Tuan Hendra Wijaya saham miliaran grup Santoso. Rizky Santoso, tadi istrimu bilang di depan semua orang, suruh aku berlutut minta maaf ke keluarga Santoso. Tidak. Salah. Aku yang berlutut minta maaf ke Kak Hendra. Suamiku, kamu ngapain? Cepat berlutut minta maaf ke Kak Hendra. Rizky Santoso, kamu gila ya? Benar, Pak. Lihat. Ini pukulan mereka. Kau mau berlutut minta maaf ke mereka. Reputasi keluarga besar Santoso hancur. Kalau kau tak melawan Tuan Wijaya, takkan dia menghukum. Kak Hendra,
Biar anak durhaka ini minta maaf. Mohon Kak Hendra ampuni. Beri anakku kesempatan. Kukira setelah semalam keluarga Santoso akan tahu diri. Tapi kau punya anak yang baik. Anakmu ini bersekongkol dengan anak angkatku, menghina aku, menantang. Hukuman apa yang pantas? Kak Hendra, tenanglah. Rizky Santoso, ngapain takut? Meski dia presiden direktur grup Nusantara, tapi keluarga Santoso juga keluarga elit Kota Jaya. Berani dia berkuasa di atas kita. Itu tergantung keluarga Santoso mau setuju atau tidak. Iya, Ayah. Ngapain takut sama kakek tua ini? Kalian! Rizky Santoso, niat maafmu tak tulus. Istri dan anakmu saja tak bisa kau atur. Hadiah hari ini tak perlu. Kak Hendra, tenanglah. Biar anakku ini berlutut minta maaf. Cepat berlutut! Hendra Wijaya tak butuh. Kak Hendra, kau mau apa? Randy Santoso tak sopan. Anakmu sendiri tak bisa kau atur. Biar aku yang mendidiknya. Randy Santoso dihajar 50 kali, dibuang dari Kota Jaya. Tak didik, salah ibunya. Bu Santoso, kau sombong dan tak bermoral, menindas yang lemah. Mulai sekarang dilarang hadir di pesta keluarga elit Kota Jaya. Mulai hari ini, keluarga Santoso dikeluarkan dari keluarga elit Kota Jaya. Ayah! Pergi! Ibu, tolong selamatkan aku. Jangan takut, nak. Ada ibu, tak ada yang berani menyentuhmu. Rizky Santoso, orang mau memukul anakmu sampai mati, kau malah tak berani. Dengar ya. Kalau ada yang berani menyentuh anakku satu jari pun, akan kubuat kau celaka. Dasar tua bangka, jangan harap menyentuh anakku satu jari pun. Ku beri waktu 3 menit. Kalau tak bertindak, jangan salahkan aku habisi keluarga Santoso. Kak Hendra! Kak Hendra, ampuni aku. Kak Hendra, beri aku kesempatan lagi ya. Beri lagi kesempatan. Rizky Santoso, kenapa kau takut padanya? Dia bahkan ingin keluarga Santoso dikeluarkan dari elit Kota Jaya. Ucapannya sangat sombong dan lancang. Grup Nusantara belum pantas berkuasa di Kota Jaya. Pengurus Denny, pengurus Yusuf, orang ini di perkumpulan usaha Garuda berani lancang di pesta ini. Itu menyinggung pendirinya. Kini keluarga Santoso menghajarnya untuk perkumpulan usaha Garuda menyingkirkan salah. Dia tamu penting Ketua Andi. Siapa berani? Terus kenapa kalau Ketua Andi? Tuan rumah pesta malam ini adalah dari perkumpulan usaha Garuda, pendirinya. Andi Wirawan itu intinya hanya sekadar ketua pengganti. Pemilik sebenarnya perkumpulan usaha adalah pendirinya. Setelah kita temui pendirinya, Ketua Andi pasti akan menghargai kita, kan? Nah, Bang Rizky ngapain takut? Walau dia tamu penting Ketua Andi, terus kenapa? Di depan ketua sebenarnya Andi Wirawan tak berhak bicara. Malam ini kita gantikan ketua, singkirkan orang gila ini. Kelak di depan ketua kita jadi elit baru. Jika ketua lihat jasa kita, mungkin kita jadi ketua pengganti. Kelak Andi Wirawan di depanku cuma bisa tuang teh. Ngapain ragu? Pengurus Denny sudah bilang, apa kau mau biarkan putra kita dipukul sampai mati? Kak Hendra, aku tak berniat begini. Kau terus menekanku, tak mau melepasku. Kau malah tak takut mati. Aku sudah memohon, tapi kau tak mengalah. Kalau begitu, keluarga Santoso tak perlu takut padamu. Entah kau itu presiden direktur grup Nusantara atau tamu penting Andi Wirawan. Tuan rumah pesta hari ini adalah pendiri perkumpulan usaha Garuda dan ketua yang sebenarnya. Kurasa walau Andi Wirawan di sini, takkan berani seperti kau begitu lancang. Bapak Rizky, kakek Hendra Wijaya ini sangat sombong dan angkuh. Dia suruh orang memukul Tuan Muda Santoso hingga babak belur. Aku tak bisa mencegahnya. Kini, ada Anda yang membelanya. Aku jadi lega. Ayah, cepat suruh orang turunkan dia. Aku mau tampar dia 50 kali agar puas. Berani kau. Buka matamu lebar-lebar. Orang yang kau singgung itu orang macam apa? Lalu kau itu orang macam apa? Kau cuma cacing merayapi tanah. Siapa tahu posisi presiden direktur grup Nusantara ini dapat dengan cara apa? Menurutku mungkin kau dan Lati Putra melakukan hubungan gelap agar kau duduk di sana. Kau. Melati Putra ini seleranya aneh. Pria apapun mau. Tak jijik. Randy Santoso, tutup mulutmu. Ternyata kau dan Hendra Wijaya memang melakukan hubungan gelap. Kau selingkuhannya. Masa tak boleh kubilang? Tidak, aku harus bilang. Pengawal, tangkap dia. Aku sendiri yang akan memukulnya. Siapa berani? Lati,
Hari ini kau sungguh mau bantu Hendra. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak menghargaimu. Hari ini, siapapun yang berani halangi aku urus Hendra, berarti dia musuh keluarga Santoso. Rizky Santoso, kau sungguh tak takut mati. Kau tak pikir keluarga Pratama yang menyinggungku, bagaimana nasib mereka sekarang? Keluarga Pratama hancur. Karena ketua Andi dihasut olehmu. Hari ini, kau mengacaukan pesta pendiri. Meski ketua Andi datang, kau pasti mati. Tua bangka. Nasibmu dibanding keluarga Pratama 100 kali lebih tragis. Sepertinya nasib keluarga Pratama belum cukup tragis. Beraninya kau di depanku lancang begitu. Hendra Wijaya. Ayah, jangan marah. Hendra Wijaya mengacaukan pesta hari ini. Nyawanya takkan lama. Dan keluarga Pratama akan dengan bantuan para tokoh besar bertemu pendirinya. Setelah hari ini, Hendra Wijaya pasti akan dibuang dari kota Jaya. Dan keluarga Pratama akan kembali gemilang. Benar, Hendra Wijaya, keluarga besar kota Jaya, kau singgung semua. Sekarang kau mengacaukan pesta perkumpulan usaha Garuda. Hari ini kau pasti mati. Bagus, aku ingin lihat bagaimana kalian menghabisi aku. Tapi aku beri peringatan. Sebelum sentuh aku, kalian harus pikirkan baik-baik. Apa kekuatan kalian cukup tahan amarah? Hendra Wijaya sudah mau mati masih keras kepala. Kampungan berani besar mulut. Kurasa kau cari mati. Pengawal. Telepon Ketua Andi. Ketua Andi, aku sudah menjemput ketua 4 keluarga besar. Siapkan acara makan malam. Aku segera ke lokasi. 4 keluarga besar akan menyambut pendirinya. Baik. Apa perintah ketua? Ketua sudah menjemput 4 keluarga besar sedang menuju ke sini. Kita harus bersiap menyambut ketua dan 4 keluarga besar. Lalu juga menyambut pendiri perkumpulan usaha Garuda. Setahuku, pendiri perkumpulan usaha Garuda sudah lama bersembunyi. Hari ini tiba-tiba datang ke kota Jaya. Kurasa kota Jaya akan muncul sosok hebat. Dasar bodoh, dasar buta. Hendra Wijaya, kau sudah dengar kan? Ketua dan ketua 4 keluarga besar akan segera tiba. Sekian saja. Kalau kau masih lancang, jangan salahkan aku bertindak kasar. Menawal. Berani kau, Yusuf. Tahu siapa Paman Hendra? Aku tak peduli siapa dia atau kenal siapa. Tapi di perkumpulan usaha Garuda berbuat onar, itu jalan buntu. Jangan banyak omong. Ketua akan segera tiba. Jangan biarkan Hendra Wijaya menodai mata ketua 4 keluarga besar. Minggir. Minggir. Cuma kau tak berhak menyentuh. Brengsek, cari mati. Kau yang cari mati. Ketua. Paman Hendra, maaf telat. Membiarkan para bodoh buta ini menyinggung Anda. Mohon dimaafkan. Ketua. Ketua, apa maksudmu? Maksudku, tahu tidak siapa yang kau singgung? Ketua, dia cuma presidir grup Nusantara. Di depan perkumpulan usaha Garuda, cuma pantas jadi pelayan. Sehormat ini padanya, sungguh membuat perkumpulan usaha Garuda malu. Perkumpulan usaha Garuda punya orang bodoh seperti itulah yang sungguh memalukan. Andi Wirawan, apa maksudmu? Buka matamu lebar-lebar. Orang di depanmu ini adalah pendiri perkumpulan usaha Garuda. Apa? Apa? Hendra Wijaya adalah pendiri perkumpulan usaha Garuda? Tidak mungkin. Ini pasti semua bohong. Hendra Wijaya, dia cuma orang desa Sumberjati, pedagang telur kampungan. Mana mungkin dia pendiri perkumpulan usaha Garuda? Andi Wirawan. Ya, ini semua ulahmu Andi Wirawan. Bohong demi membelanya. Semua ini karena Andi Wirawan bohong demi membela Hendra Wijaya. Kevin Wijaya, Agung Pratama. Kukira pelajaran 2 hari lalu cukup buat kalian jadi orang baik. Tapi tak kusangka kalian tak merasa menyesal. Hari ini malah bersekutu dengan keluarga Santoso menindasku. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak berperasaan. Andi Wirawan, siap. Berikan perintah keluarga Pratama dan keluarga Santoso. Mulai hari ini, jangan harap di seluruh dunia, dimanapun bisa berbisnis. Jika ada yang berani membantu mereka, jika aku tahu, di Nusantara Raya, kalian akan musnah. Baik. Kak Hendra, aku salah. Kak Hendra. Aku tak sengaja menghinamu. Tentu kau tak sengaja.
kau menindas orang lemah lebih kecil. Kalau begitu, aku akan buat kau rasakan kehilangan segalanya. Rasanya diinjak-injak orang. Rizky Santoso bawa orang dan keluar dari kota Jaya. Bukankah kau meremehkan orang desa? Kalau begitu, pulanglah ke desa Sumberjati. Jadi orang desa yang taat dan bertanggung. Tanpa izin, kau tak boleh meninggalkan desa Sumberjati. Dan kalian semua elit kota Jaya, anggota perkumpulan usaha Garuda, harusnya bantu yang lemah. Tapi kalian semua menindas yang lemah, tak bertanggung jawab. Benar-benar aib perkumpulan usaha Andi Wirawan. Siap. Berikan perintah. Yang hadir hari ini, pengusaha kota Jaya. Usir semua dari perkumpulan usaha Garuda. Tak boleh bergabung lagi. Tuan Wijaya, tenanglah. Jangan ribut, sungguh tak pantas. Sekarang cuma diusir dari perkumpulan. Kalau masih ribut, jangan salahkan perkumpulan usaha Garuda. Tak beri kalian jalan. Kami salah. Semuanya, 20 tahun lalu di kota Jaya, Paman Hendra mendirikan grup Nusantara. Lalu di ibu kota, mendirikan perkumpulan usaha Garuda. Paman Hendra memimpin dunia bisnis negeri Garuda, dan para pebisnis menembus blokade bisnis luar negeri. Tanpa Paman Hendra, tak akan ada yang berdiri di puncak dunia, perkumpulan usaha Garuda. Paman Hendra adalah yang pantas di negeri Garuda sebagai raja pengusaha. Tuan Wijaya hebat. Ayah, aku salah. Aku sungguh salah. Aku tak sengaja mengabaikan ayah. Semua ini ulah keluarga Pratama. Ulah keluarga mereka. Mereka yang memaksaku. Dan si Jalang Clara Pratama itu, dia bilang kalau aku tak putus hubungan dengan ayah, dia tak mau menikahiku ya. Ayah yang membesarkanku. Aku anak baik, ayah. Mana mungkin aku mengabaikan ayah? Dasar kau, Kevin. Dulu kau terus bilang kau yatim piatu. Makanya aku mau menikahimu. Kini kau menyinggung ayah angkatmu. Kau malah menyalahkan keluarga Pratama. Kau benar-benar tak berguna. Kalau bukan karena kau, keluarga Pratama takkan menyinggung Ketua Hendra. Ketua yang menyinggung Anda adalah Kevin. Tak ada kaitan dengan keluarga Pratama. Anda bebas berbuat apa saja padanya. Tapi tolong, lepaskan keluarga Pratama. Beri keluarga Pratama jalan hidup. Dasar wanita, semua karena kamu. Aku tak seharusnya menikahimu. Kevin Wijaya. Cukup. Orang yang egois pasti kena karma. Kevin, kau tak punya apa-apa hari ini. Itu semua ulahmu sendiri. Dulu aku sudah beri kau kesempatan sukses. Kau sendiri yang merusaknya. Mulai sekarang, kau bukan lagi putraku. Pergilah. Ayah aku salah. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Pratama. Mulai sekarang, aku putra kandung ayah. Jika dulu ayah tak menyelamatkanku dari sungai, aku pasti sudah mati tenggelam. Aku ini putra ayah, ayah. Apa ayah tega tak mengakuiku lagi? Ayah, apa ayah masih ingat? Saat aku demam tinggi, ayah menemaniku semalaman tanpa tidur. Saat kaki ayah sakit, aku yang gendong ayah ke rumah sakit. Ayah, di desa Sumberjati, saat kita hidup berdua, apa ayah sudah lupa? Yang melupakan semua ini itu kau. Kau berlutut dan menyesal hari ini hanya karena status dan posisiku. Kevin, aku berharap kau suatu hari bisa benar-benar sadar atas kesalahan. Saat kau demi kuasa dan harta berbuat apapun, akhirnya kau hanya akan tersesat dalam kesombongan. Seorang manusia jika lupa tujuan awal, seumur hidupnya akan terombang-ambing di aliran kesalahan. Ayah, jangan pergi. Kevin, ingat pelajaran ini. Manusia harus selalu bersyukur. Ingat, ayahmu tetap ayahmu.